Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Perkenalkan saya Dr. Wendy Marlin Posuma, spesialis kulit dan kelamin. Pada kesempatan ini akan membawakan pengantar sebelum kalian melakukan praktikum keterampilan dalam melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada kelainan kulit. Beberapa penyakit kulit memang bisa didiagnosis dengan dilihat oleh mata. Namun, kita tidak boleh melupakan bahwa anamnesis tetap merupakan kunci untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit. Jadi, meskipun kita sudah 80% hampir memperkirakan suatu penyakit, tetap kita harus melakukan anamnesis mengenai riwayat perjalanan penyakit sebelum kita menegakkan diagnosis suatu penyakit kulit. Adapun keluhan-keluhan yang sering dikeluhkan oleh pasien yang datang ke dokter spesialis kulit dan kelamin adalah gatal-gatal, kulit yang bersisik atau nyeri dan merah, atau ada bercak kulit yang mati rasa, atau ada bercak yang berwarna putih di kulitnya, atau flek, dan lain sebagainya. Ini adalah dasar dalam kita melakukan anamnesis, yaitu the fundamental four dan the second seven. Oke, kita akan langsung memulai anamnesis dari suatu penyakit kulit. Seperti biasa, pada saat kita bertemu dengan pasien, kita akan menyapa pasien dengan sopan, lalu kita harus memperkenalkan diri kepada pasien. Lalu kita melakukan inform consent. Sebaiknya kita menyampaikan apa yang akan kita lakukan. Dalam hal ini kita akan melakukan tanya jawab mengenai apa yang Bapak atau Ibu keluhkan atau rasakan. Dengan tujuan untuk menegakkan diagnosis yang tepat. Manfaatnya agar kita bisa memberikan terapi yang tepat pula. Lalu kita memberikan jaminan kerahasiaan bahwa data-data yang disampaikan oleh pasien tidak akan kita sampaikan ke pihak yang lain. Biasanya pasien kalau sudah diberitahu tujuannya, manfaatnya, pasien tidak akan menolak. Oke, lalu kita melakukan cross-check dulu terhadap identitas pasien, baik itu nama, usia, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian, untuk anamnesis mengenai riwayat penyakit sekarang, yang kita harus cermati adalah onset. Kapan mulai muncul keluhan tersebut? Apakah bersifat akut atau bersifat kronis? Kemudian perkembangan penyakit, bagaimana bentuk awalnya, bagaimana apa yang dialami pada awalnya, dan saat ini seperti apa? Lalu bila memungkinkan atau bila diketahui oleh pasien, apakah faktor penyebabnya? Nah, jadi pada RPS atau riwayat penyakit sekarang kita akan menanyakan keluhan apa yang menyebabkan pasien datang. Ini akan menjadi keluhan utama. Misalnya ada bercak merah yang gatal di ketiak atau ada bintik-bintik berair yang gatal di badan. Kemudian kita akan menanyakan lokasi. Pertama kali munculnya di mana? Jadi kadang pasien datang mengeluhkan gatal-gatal seluruh badan. Nah, kita akan banyak diagnosis bandingnya, kita bisa tahu dengan mengetahui di mana pertama kali muncul. Terus bisa ditanyakan apakah menyebar atau tidak, apakah hanya di situ saja sejak awal atau bertambah banyak ke daerah yang lain. Nah, terus onset dan kronologisnya kita tanyakan sudah berapa lama, itu sudah pasti kita harus tanyakan, karena misalnya pada infeksi jamur biasanya durasinya lebih lama daripada lebih dari 2 minggu. Kemudian kalau yang akut-akut biasanya berhubungan dengan reaksi alergi, dermatitis kontak, ya. Kemudian apakah keluhan ini hilang timbul? Apakah kadang muncul, kadang hilang, atau selalu ada, gitu ya. Kemudian bagaimana perkembangan lesinya? Jadi bentuk awalnya seperti apa? Nanti ini akan berhubungan dengan efloresensi. Kita akan lihat di pemeriksaan fisik selanjutnya. Lalu kita akan menganamnesis menanyakan mengenai kualitas keluhan. Jadi apakah ada rasa gatal, panas, nyeri yang dialami pasien, kemudian kuantitasnya seperti apa? Apakah gatal yang ringan atau gatal yang berat atau nyeri yang ringan atau nyeri yang sampai tidak mengganggu pekerjaan ya. Kemudian faktor-faktor yang memperberat atau dalam hal ini faktor pencetus ya. Apakah pasien misalnya pasien alergi, reaksi alergi, apakah dia mengetahui faktor pencetusnya atau tidak? Kemudian faktor yang meringankan, biasanya pasien ini, penyakit kulit ini biasanya pasiennya datang sudah berobat duluan, sudah membeli obat sendiri. Jadi biasanya kita menanyakan sudah diobati sebelumnya atau sudah
faktor-faktor apa yang meringankan keluhan Bapak atau Ibu. Nah, setelah itu kita tetap harus menanyakan keluhan sistemik lainnya yang berkaitan dengan keluhan saat ini. Kita masuk ke riwayat penyakit dahulu, kita akan menanyakan apakah keluhan ini sudah pernah dialami pasien sebelumnya atau baru pertama kali. Bila pernah, kapan? Kita memperkirakan ya, kapan dia berulangnya. Kemudian menanyakan riwayat penyakit lain yang relevan, biasanya kita menanyakan tentang penyakit yang kronis, ya, hipertensi, diabetes mellitus, karena ini berhubungan dengan pengobatan yang akan kita berikan, atau pengobatan apa yang saat ini sedang dijalani oleh pasien. Nah, jangan lupa kita menanyakan riwayat alergi, baik pada pasien maupun pada keluarga. Lalu untuk penyakit keluarga, biasanya kita tanyakan apakah ada anggota keluarga yang sama, yang mengalami keluhan yang sama dalam keluarga ini. Biasanya terjadi misalnya pada penyakit skabies, ya, atau varicella yang suka cenderung mudah menular, ya. Lalu kita menanyakan juga riwayat atopik dalam keluarga. Jadi kadang pasien bayi datang pipinya merah-merah. Nah, kita ini curiga ini alergi, ini kan dermatitis atopik, ya. Biasanya kita anamnesis apakah dalam keluarga orang tua atau kakek nenek atau kakak, ya, itu apakah ada yang mengalami reaksi alergi walaupun tidak sama seperti bayinya, mungkin rhinitis alergi, ya, atau ada yang sama seperti itu. Ini bisa membantu. Lalu masuk ke riwayat sosial, kita akan menanyakan kebiasaan sehari-hari. Untuk beberapa penyakit kulit yang biasa kita butuhkan adalah tentang personal hygiene atau kebersihan diri dan lingkungan. Lalu bisa juga kita tanyakan mengenai kebiasaan merokok ataupun minum minuman alkohol. Setelah selesai melakukan anamnesis, kita harus melakukan cross-check kembali. Kita menyatakan kembali kepada pasien hal-hal yang kita temukan pada anamnesis, apakah sudah sesuai atau masih kurang, atau ada yang kita lupakan, atau ada yang ingin ditambahkan oleh pasien. Lalu kita menyatakan kepada pasien bahwa anamnesis telah selesai dan jangan lupa semuanya dicatat di rekam medis. Selanjutnya, seperti rangkaian pemeriksaan kedokteran pada umumnya, setelah anamnesis kita akan lanjut ke pemeriksaan fisik. Nah, bagaimana bila pada saat kita melakukan informed consent, baik pada akan melakukan anamnesis atau akan melakukan pemeriksaan fisik, lalu pasien tidak bersedia menjawab atau tidak bersedia diperiksa? Nah, dalam hal ini sebaiknya dokter menyampaikan kepada pasien manfaatnya, tadi ya, tujuannya. Biasanya setelah pasien memaham, dia akan lebih menerima. Namun, bila sudah diberikan penjelasan mengenai manfaat, tujuan, dijamin kerahasiaannya, dan pasien tetap tidak bersedia untuk menjawab pertanyaan atau diperiksa, maka kita tidak bisa memaksakan untuk dilakukan anamnesis atau pemeriksaan fisik. Oke, selanjutnya keterampilan pemeriksaan fisik, ya. Seperti melakukan anamnesis, kita juga akan memulai pemeriksaan fisik dengan melakukan informed consent. Selalu sampaikan apa yang akan kita lakukan. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu atau bapak, ya, dengan tujuan untuk membantu menegakkan diagnosis yang tepat dan manfaatnya bisa memberikan pengobatan yang tepat. Oke. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, selalu ada persiapan. Persiapan alat, persiapan pasien, dan persiapan pemeriksa. Untuk pemeriksaan fisik bidang dermatologi, kita harus mempersiapkan alat, yaitu kaca pembesar, lampu kepala atau handskun. Kemudian untuk pasien, sebaiknya selalu ditempatkan pada posisi dengan penerangan yang adekuat, dan kita persilahkan pasien untuk membuka pakaiannya. Lalu untuk pemeriksa, selalu melakukan simple hand washing dan berdiri di sebelah kanan pasien. Oke, kita masuk pemeriksaan status lokalis pada kelainan kulit. Selalu diawali kita inspeksi, ya. Jadi inspeksi, terkadang lesi kulit itu sangat kecil, kelainan kulit itu sangat kecil, tidak terlalu tampak dengan mata biasa, maka kita membutuhkan kaca pembesar untuk menentukan lokasi lesi kulitnya, lalu menemukan seluruh apakah terdapat di seluruh tubuh. Kita mulai melihat dari kepala sampai kaki. Kemudian menentukan distribusi lesi kulit, biasanya kita akan jelaskan terdapat statusnya terdapat di mana.
bersifat generalisata atau universal atau regional ya. Ada yang soliter, ada yang diskret, confluens, atau herpetiformis. Kemudian ada yang vertiginosa ya, ada yang penyebarannya simetris atau bilateral ataupun unilateral. Nah, kemudian kita menentukan karakteristik vesikulitnya. Apakah ini efloresensi primer atau efloresensi sekunder? Efloresensi atau wujud kelainan kulit merupakan gambaran kelainan kulit yang bisa dilihat. Ya, jadi bisa dilihat. Ada dua macam, yaitu primer dan sekunder. Efloresensi primer merupakan kelainan kulit yang muncul pertama atau di awal suatu penyakit. Dan efloresensi sekunder merupakan perubahan dari efloresensi yang primer. Bisa karena perjalanan penyakit itu sendiri, bisa juga karena faktor ekstrinsik. Misalnya, pada varicella, sebelum muncul melenting, biasanya diawali oleh papul-papul, bintik-bintik kemerahan. Nah, itu efloresensi primer adalah papul-papul erythematosus. Sedangkan efloresensi sekundernya bisa vesikel, bisa juga menjadi krusta. Nah, sekarang saat dia menjadi krusta, apakah memang dia pecah sendiri, ya, atau kita garuk? Nah, jadi itu efloresensi sekundernya bisa terjadi karena perjalanan alami penyakitnya atau karena faktor eksternal, misalnya garukan. Oke, ini adalah beberapa contoh dari efloresensi primer sekunder. Jadi makula, papula, plak, nodul, vesikel, dan sebagainya dikategorikan sebagai efloresensi primer, dan squama, krusta, likenifikasi, fisura, atrofi diklasifikasikan sekunder karena merupakan perubahan dari efloresensi primer. Lalu ada beberapa efloresensi khusus yaitu komedo, telangiectasis, canaliculi, dan milia. Kita akan lihat selanjutnya. Ini adalah makula, jadi ini hanya murni perubahan warna. Tidak ada penonjolan, tidak ada perubahan ketinggian dari level kulitnya. Kalau kita palpasi, rata sama dengan kulit normal. Hanya kalau dilihat terjadi perubahan warna. Bisa warnanya lebih gelap, bisa warnanya lebih terang ya, hipopigmentasi atau hiperpigmentasi lebih gelap, ataupun warnanya kemerahan atau erythematosus. Contohnya misalnya pada penyakit vitiligo, kita temukan bercak atau makula hipopigmentasi atau makula depigmentasi. Jadi sudah tidak ada pigmen kulitnya. Kemudian papul. Papul ini kalau kita palpasi sudah teraba, jadi sudah ada beruntusan bahasa awamnya. Nah, beruntusan ini terjadi karena hiperplasia dari keratinosit ataupun ada infiltrasi dari sel-sel radang atau deposit metabolik. Kemudian plak. Plak ini misalnya pada psoriasis, tipe plak ya, itu terjadi bercak yang meninggi. Jadi kita palpasi dia timbul di atas permukaan kulit, tapi permukaannya lebih datar. Ya, jadi lebih luas daripada papul. Kemudian ada nodul. Nodul ini benjolan ya, biasanya benjolan berisi massa yang padat, batasnya tegas dengan kulit normal. Ya, jadi otomatis kita bisa merabanya. Jadi biasanya semakin besar suatu nodul di atas permukaan kulit, itu letak kelainannya terletaknya semakin lebih dalam. Ya, jadi nodul bisa terletak di subkutan maupun di kutan. Jadi semakin besar di atas permukaan kulit itu kelainannya lebih ke dalam. Selanjutnya urtika. Urtika ini biasanya terjadi elevasi pada permukaan kulit karena udem di bagian dermisnya. Jadi biasanya terjadi misalnya pada reaksi alergi ya, urtikaria ya. Jadi kulitnya menebal. Elevasi. Lalu vesikel. Vesikel ini lenting atau lepuhan, jadi berisi cairan, gelembung berisi cairan. Umumnya cairannya itu jernih atau serosa atau bahkan bisa hemoragik. Ya, bila vesikel ini pecah, dia bisa bukan pecah. Vesikel ini selanjutnya bisa menjadi pustul. Jadi kalau isi cairan di dalamnya berubah menjadi berisi nanah, dia menjadi pustul. Atau akan mengalami umbilikasi atau mengalami erosi. Jadi kalau pecah akan menjadi erosi. Berukuran lebih besar daripada vesikel adalah kita sebut bula. Jadi sama-sama berisi cairan, tetapi ukurannya lebih besar daripada vesikel. Bila pecah, bula juga akan menjadi erosi. Kita akan lihat sebentar erosi itu apa. Nah, ini tadi yang disebut pustul, jadi sudah berisi dengan nanah. Biasanya ini sudah terlibat, ada keterlibatan mikroorganisme Staphylococcus aureus atau Streptococcus epidermidis yang menyebabkan infeksi sekunder pada suatu lesi kulit.
Nah, ini krusta. Krusta ini berasal dari cairan yang mengering di atas permukaan kulit. Ya, jadi dia ada sekret yang mengering, mengeras di permukaan kulit. Bisa bercampur benda asing, bisa berisi jaringan nekrosis, atau bisa berisi bakteri itu sendiri. Contohnya ini adalah impetigo contagiosa atau impetigo crustosa. Jadi ada krusta yang melekat di kulitnya. Kemudian squama. Squama mungkin sudah sering, kalian sudah familiar ya. Jadi dia bersisik, sisik kulit. Nah, squama itu terjadi karena akumulasi dari stratum corneum atau akibat proliferasi yang berlebihan ataupun karena desquamasi yang tertunda. Jadi kulitnya jadi bersisik. Nah, sisik ini ada macam-macam sebenarnya, nanti tergantung tipe-tipe penyakitnya. Ada squama halus, misalnya pada pityriasis versicolor, ada skoma kasar, ada skoma yang berlapis-lapis, misalnya pada psoriasis, ya, ada skoma yang bentuknya lembaran-lembaran, lamelar, misalnya pada ichthyosis, ya. Kemudian selanjutnya ada erosi. Nah, ini tadi vesikel, bila pecah akan menjadi erosi. Jadi erosi itu adalah kehilangan jaringan kulit tapi tidak melampaui stratum basalisnya. Ya, jadi dia hanya di stratum hanya sampai lapisan epidermis saja, sehingga dia tidak akan menimbulkan sikatriks. Lalu ekskoriasi. Kalau ekskoriasi itu biasanya terjadi karena garukan, itu bisa tampak titik-titik perdarahan. Jadi kalau kita lihat orang merasa gatal lalu menggaruk, kita lihat kulitnya, wah ada titik-titik perdarahan akibat tanda-tanda garukan. Nah ini kita sebut ekskoriasi. Biasanya ekskoriasi itu sudah mulai kehilangan jaringan kulit sampai pada stratum papilaris di bagian dermis. Lalu ulkus. Kalau ulkus itu kehilangan jaringan sudah lebih dalam lagi, bisa sampai ke dermis atau lebih dalam. Ya, untuk mendeskripsikan ulkus kita akan mendeskripsikan ukurannya, ya, bentuknya teratur atau tidak teratur, kedalaman ulkusnya, tapi ulkus seperti apa, dan dasarnya ditutupi oleh jaringan granulasi atau ditutupi oleh pus, ya. Nah, kalau ulkus ini menyembuh biasanya akan terjadi sikatris atau scar. Oke, ini ada visura. Visura itu terdapat celah-celah linear, istilah awam disebut kulitnya pecah-pecah. Nah, seringkali nyeri. Kenapa? Karena kadang-kadang visura itu sudah sampai ke lapisan dermis. Oke, bisa terjadi karena kulit yang sangat kering, menebal, ya, akibatnya kehilangan elastisitas kulit. Likanifikasi adalah penebalan kulit, umumnya terjadi akibat gosokan atau gesekan yang berulang. Ini bisa ditemukan pada penyakit neurodermatitis. Likanifikasi, visura tadi ya, itu bisa ditemukan pada penyakit neurodermatitis karena dia berlangsung lama, berlangsung kronis. Oke, selanjutnya scar. Scar ini bekas luka ya, atau cicatrix tadi, akibat luka yang dalam, jadi penggantian jaringan fibrosa. Scar ini bisa bersifat scar atrofi yang masuk, atau scar eutrofi yang sama dengan permukaan kulit, atau scar yang hipertrofi yang lebih tinggi di atas permukaan kulit. Ini adalah atrofi kulit, bisa pada scar juga ya, jadi jaringan kulitnya itu sebagian atau seluruhnya menyusut. Nah, atrofi kalau masih setingkat epidermis, atrofinya akan tampak kerutan. Tapi kalau dia sampai depresi sangat dalam, berarti dia atrofinya sampai ke dermis. Oke, ini tadi yang efloresensi khusus, ada komedo. Komedo umumnya kita temukan pada penyakit acne vulgaris ya. Jadi itu adalah penumpukan keratin, biasanya terdiri dari yang blackheads maupun yang whiteheads. Lalu ada telangiectasis, ini bisa dijumpai pada penyakit rosea, itu pelebaran pembuluh darah ya, pada kulit. Lalu, atau bisa juga karena efek samping kortikosteroid jangka panjang, itu bisa terjadi telangiectasis. Lalu ini kanalikuli, terowongan di bawah kulit biasanya ditemukan pada penyakit skabies. Kemudian ada miliaria, jadi ini tampak kista keratin berwarna putih. Ini miliaria karena terjadi penyumbatan pada pori-pori kelenjar keringat biasanya. Berbeda dengan komedo, dia itu penyumbatan pada pori-pori kulit kelenjar minyak atau folikel rambut ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan ukuran lesi. Kelainan kulit yang kita lihat ini ukurannya sebesar apa? Apakah sebesar kepala jarum pentul? Kita bisa sebut saja papul-papul miliar misalnya. Itu akan diketahui oleh orang yang membaca, oh ini papul-papul sebesar kepala jarum pentul, ya. Atau kita tulis ada vesikel atau papul vesikel lentikuler.
Oh, berarti ini vesikelnya seukuran biji jagung, misalnya seperti itu. Atau kita tulis makula numuler. Berarti makula ini bentuknya numuler, ya, seperti koin. Kalau kita sebut plakat, berarti bayangan orang yang membaca itu adalah luas, berukuran lebih besar. Lalu bentuk lesinya teratur atau tidak teratur. Oke. Batas lesi ada dua ya, circumscript atau diffuse. Jadi kalau batas lesinya jelas antara lesi kulit atau kelainan kulit dengan kulit yang normal, kita sebut itu batasnya circumscript. Tapi kalau kita tidak bisa membedakan dengan jelas, kita sebut batasnya diffuse. Contohnya pada penyakit selulitis dan erisiplas. Kalau pada selulitis itu batasnya circumscript, sedangkan pada erisiplas batasnya lebih diffuse. Biasanya, kenapa seperti itu? Karena kalau letak kelainan kulitnya lebih superficial, itu lebih circumscript batasnya. Semakin dia ke dalam, maka batasnya akan semakin tidak tegas atau lebih diffuse. Oke, selanjutnya kita menentukan susunan, kelainan, atau bentuk. Jadi ada susunan yang linear ya. Jadi lesi kulit itu macam-macam. Ada yang bentuknya linear seperti garis lurus, ada yang bentuknya bulat ya, ada yang seperti bulan sabit. Ya, menarik sebenarnya. Ada yang bentuknya polisiklik ya, ada yang korimbiformis. Jadi ada lesi awal yang besar, lalu akan muncul lesi-lesi kulit setelahnya. Contohnya korimbiformis ini misalnya pada candidiasis cutis. Jadi lesi awalnya tuh makula eritematosus, lalu akan menyebar berbentuk papul-papul eritematosus atau lesi satelit. Ini susunannya seperti induk ayam yang dikelilingi anak-anaknya. Kalau polisiklik ini biasanya terjadi pada infeksi jamur, ya Tinea corporis, ya itu bentuknya polisiklik. Jadi karena ada dua makula, biasanya karena ada dua makula, kemudian berdekatan membesar, akhirnya confluence dia, akhirnya polisiklik jadinya. Oke, selanjutnya menentukan warna lesinya. Apakah kemerahan, apakah hiperpigmentasi, atau apakah hipopigmentasi. Oke, setelah kita inspeksi, kita akan melakukan palpasi. Jadi kita meraba secara langsung permukaan kelainan kulitnya. Apakah ada menonjol atau tidak? Kalau menonjol permukaannya seperti apa? Kasar atau licin, dan bagaimana konsistensinya. Ya, ini biasanya kalau konsistensi berhubungan dengan benjolan. Konsistensinya padat atau lunak, ya. Apakah berisi cairan, ya. Kemudian selanjutnya kita juga selain memeriksa kulit, kita harus memeriksa adnexa kulit, yaitu rambut dan kuku, juga mukosa dan kelenjar getah bening di sekitarnya. Karena pada beberapa infeksi, misalnya pada infeksi virus pada kulit, itu bisa disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening. Oke, ini adnexa kulit yang kita periksa yaitu rambut dan kuku. Bisa dilihat ya distribusi rambut, teksturnya, apakah ada kerontokan. Untuk kuku, apakah ada perubahan warna, adakah perubahan pada permukaan kukunya ya. Oke, untuk mom dan mukosa kita akan melihat biasanya konjungtiva, mulut, genitalia ya. Kita menilai apakah ada kemerahan, ada erosi, ada eksplorasi, ada ulkus dan lainnya. Lalu setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik, kita akan mengakhiri pemeriksaan fisik. Kita minta pasien kembali ke meja konsultasi, lalu kita melakukan simple hand washing kembali, dan kita menulis, membuat rangkuman hasil dari temuan pemeriksaan fisik yang kita sudah lakukan, lalu kita sampaikan kepada pasien bahwa pemeriksaan telah selesai dan mengucapkan terima kasih. Bila diperlukan, kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Bila tidak, kita bisa menyampaikan hasil kemungkinan pasien menderita penyakit apa. Oke. Ya, demikian sepintas mengenai anamnesis dan pemeriksaan fisik pada kulit. Sekarang kita akan coba mereview ya. Jadi kalau kita ketemu pasien dengan gambar seperti ini, apa yang akan kita tuangkan, apa yang akan kita lakukan dalam menulis status dermatologis. Jadi memang goalnya adalah menulis status dermatologikus. Jadi anamnesis pemeriksaan fisik, goalnya kita akan menulis dalam status dermatologis. Foto ini, jadi regionnya kolisinistra atau leher sebelah kiri dengan efloresensi atau tampak makula eritematosus ya. Multiple, bentuknya anular, bulat-bulat, ukurannya numular sampai plakat. Ada yang confluence, batasnya tegas ya, ada batas antara lesi kulit dengan kulit normal. Terdapat tepi aktif. Jadi ini tepi aktif ini menggambarkan spesifik ditemukan pada infeksi jamur. Oke, tepi aktif karena
Tapi aktif itu biasanya di bagian pinggir lesi kulitnya itu terdapat papul-papul kemerahan, sehingga tampak lebih aktif dibandingkan bagian tengahnya. Di sini nanti ada central healing di bagian tengah, lalu ada squama. Jadi dari sini kita bisa menegakkan diagnosis suatu infeksi jamur, misalnya seperti itu. Kemudian ini, regio di mana dorsalis manus sinistra atau punggung tangan kiri. Efloresensi yang kita temukan adalah makula erythematosus, ya, kemerahan, bentuknya anuler, ada jumlahnya ada 2 buah, berukuran numuler, letaknya soliter, batasnya tegas, disertai papul-papul kemerahan atau erythematosus. Ini bisa dermatitis numularis, ya. Oke, kemudian tungkai bawah kanan, ya, regio tungkai bawah, oke, kaki atau ankle, ya, kanan, efloresensinya makula, plak, ya, ini sudah lebih tebal, ya, erythematosus, ukurannya plakat lebih luas, lalu ada squama putih, tampak likonifikasi, ya, penebalan, lalu ada visura, ada garis-garis yang lebih nyata, lalu ada erosi dan ekskoriasi. Ini mendukung suatu neurodermatitis atau lichen simplex kronik. Oke. Ini beberapa contoh, ya. Ini yang tadi saya sebut dengan generalisata. Jadi contohnya pada varicella, ya. Pada penyakit varicella ini lesi kulitnya itu bisa tersebar, ada di wajah, ada di tangan, ada di kaki, ada di punggung, ada di dada, tetapi tidak sama banyaknya. Nah, kita akan daripada kita menyebutkan semua regio, kita bisa tulis dengan regio generalisata. Lalu kita gambarkan apa yang kita temukan, papul erythematosus, ada vesikel, dengan kemerahan, ya. Itu bisa digambarkan seperti itu. Kemudian ini contoh unilateral. Tadi ada distribusi yang unilateral, bilateral, dan asimetris. Ini contoh unilateral, jadi hanya ada di satu sisi tubuh saja. Ini adalah gambaran dari herpes zoster, ya. Jadi dia bersifat unilateral, hanya di satu sisi tubuh saja. Jadi tidak melewati batas tengah tubuh. Oke, demikian pengantar untuk melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik kulit. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat untuk berlatih dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian yang saya sampaikan. Selamat belajar. Salam bela negara.